Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jika kita berpikir bila keadaan kita sedang baik-baik saja berarti kita sedang terbebas dari incaran si iblis, itu salah. Kita harus selalu waspada dan ekstra hati-hati. Sebab sampai detik ini iblis terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis mencari sikon yang tepat. Karena itu ia terus berjalan keliling sambil menunggu waktu yang baik. Iblis mempunyai momentum tersendiri, yang khusus dan yang baik baginya, untuk mendatangi manusia untuk mencuri, membunuh, serta membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Iblis memiliki fokus utama menjauhkan kita dari Tuhan. Motivasi dan targetnya adalah membinasakan orang Kristen. Iblis selalu mencari berbagai kesempatan dan memanfaatkan setiap celah sekecil apapun yang terbuka tanpa kita sadari untuk masuk ke dalam hidup kita lalu merusak dan menghancurkan hidup kita melalui perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di bawah pengaruh setan. Iblis tahu kapan dan bagaimana kesempatan yang tepat untuk bisa merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mari kenali saat-saat yang menjadi peluang, kesempatan, atau celah bagi iblis untuk menyerang. Beberapa celah yang merupakan pintu bagi iblis untuk masuk dan merusak kehidupan manusia. 1. Tidak berdoa. Matius 26 ayat 41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah." Terlalu sibuk atau sebaliknya menuruti keinginan daging untuk bersantai-santai, sehingga lalai bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh dan doa, menjadi suatu peluang bagi iblis untuk menyerang anak-anak Tuhan dengan berbagai-bagai macam pencobaan. Para murid mengalaminya ketika Yesus memerintahkan mereka untuk berdoa minimal 1 jam. Namun, masing-masing mereka malah mencari tempat untuk tidur, sehingga ketika tiba waktunya sekelompok orang mendekati Yesus untuk menangkapnya, murid-murid tidak tahan. Mereka sangat emosi, memutuskan telinga hamba imam besar, mengandalkan pedang dan ingin melawan seperti orang duniawi, bahkan pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita tidak berdoa, itu membuka peluang lebar-lebar bagi iblis untuk masuk dan mendesak kedagingan kita yang lemah ini untuk berbuat macam-macam dosa, sampai ke tingkatan yang parah. Setan adalah profesor perusak. Sekali ia mendapat peluang untuk bisa masuk ke dalam diri manusia, ia akan menghantam seluruh lini kehidupannya dan berusaha untuk menciptakan kekacauan sebisa yang ia dapat. Itulah sebabnya, Yesus mengingatkan setiap kita sebagai pengikutnya, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hanya apabila kita senantiasa merawat dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan, celah bagi iblis itu tertutup dan, si jahat itu, tidak mendapat peluang untuk masuk dan membuat huru-hara dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. 2. Percekcokan suami istri. 1 Petrus 3 ayat 7 demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Pasangan kita adalah teman pewaris kasih karunia yang Tuhan anugerahkan untuk menyelesaikan pertandingan iman kita di dunia ini. Banyak rahasia Tuhan yang bisa kita ketahui ketika kita bisa menang dalam hubungan pernikahan kita. Cara kita memperlakukan pasangan kita adalah gambaran dari cara kita memperlakukan Tuhan. Begitu juga sebaliknya bagaimana kita memperlakukan Tuhan akan nampak pada saat kita memperlakukan pasangan kita. Mulai lihat pasangan kita sebagai berkat, jangan sebagai beban atau masalah. Tugas kita adalah berusaha untuk tidak memberi peluang atau celah kepada iblis untuk merusak pernikahan kita, apakah itu dengan masalah keuangan, masalah anak-anak kandung atau anak tiri, masalah mertua, masalah perselingkuhan, dan lain-lain. Ketika kita memperhatikan pasangan kita, membangunnya, mengasihinya, kita sedang menarik kasih karunia Tuhan turun dalam hidup kita, dalam pernikahan kita dan keluarga kita. Banyak kemustahilan yang hanya bisa dilewati dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia akan mengerjakan semua yang di luar kemampuan dan kekuatan manusiawi.
Ketika kita berserah dan mengizinkan kasih karunia mengambil alih, maka mujizat, pertolongan, pembelaan dan pemeliharaannya jadi bagi keluarga kita. Hari ini mari rendahkan diri. Mulai kasihi pasangan kita lebih lagi. Kejarlah kesatuan roh. Mulai bersepakat. Hormati pasangan kita sebagai anugerah besar dari Tuhan. Sebagai pribadi yang Tuhan taruhkan dengan tujuan khusus dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita mewarisi kasih karunia-Nya. 3. Iri hati. Senang melihat orang lain lebih rendah dan susah melihat orang lain sedikit lebih baik. Adalah orang yang iri hati dan itu merupakan pintu masuk bagi iblis untuk menggocoh. Alkitab menceritakan dalam 1 Samuel 18 ayat 6-10 bahwa pada waktu Saul dan Daud kembali dari perang melawan orang Filistin, sejumlah wanita menyambut mereka dengan nyanyian dan tari-tarian. Mereka bernyanyi berbalas-balasan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mendengar itu, bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan mulai hari itu, ia iri dan dengki terhadap Daud. Kemudian, keesokan harinya, berkuasalah roh jahat atas Saul dan Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud. Pada saat hati panas karena orang lain lebih berhasil dari kita, itu sedang membuka celah bagi masuknya roh jahat untuk merusak kehidupan. Sama juga seperti pengalaman Kain terhadap adiknya Habel. Iri hati mengundang iblis masuk dan menjadikan sakit hati yang berkepanjangan bahkan sampai kepada pembunuhan. Iri hati tidak pernah mendatangkan kebaikan apapun. Itu hanya mengundang setan-setan untuk masuk dan tinggal di dalam hati dan merusak diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, tidak perlu iri terhadap orang lain. Dengan demikian kita tidak membuka celah bagi iblis untuk mengacaukan hidup kita. Solusinya adalah syukuri hidup ini. 4. Menyombongkan diri. Kesombongan mendahului kehancuran. Merasa diri lebih hebat, lebih tinggi derajatnya, lebih kaya, lebih bertalenta. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 7 sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kesombongan adalah celah untuk masuknya iblis dan menggulingkan seseorang. Lihat saja Simon Petrus pada malam sebelum Yesus diserahkan. Yesus melihat di dalam roh bahwa iblis sedang menunggu waktu yang tepat untuk masuk dan menghancurkan Simon Petrus. Yesus berkata kepada Simon, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Tetapi Petrus menjawab, "Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Lukas 22 ayat 31-33. Pernyataan Simon ini mewakili keangkuhan terselubung di dalam hatinya. Sama seperti yang dicatat oleh Markus, bahwa Petrus berkata, "Biarpun semua tergoncang imannya aku tidak." Markus 14 ayat 29. Simon sedang lupa diri bahwa ia hanyalah manusia biasa yang terbuat dari debu tanah. Walaupun Kristus telah berdoa kepada Allah Bapa agar Simon tetap kuat di dalam imannya, namun oleh keangkuhannya Simon membuka celah lebar-lebar bagi iblis untuk masuk dan menjatuhkannya dengan melanggar omongannya sendiri, sampai ia menyangkal Yesus 3 kali berturut-turut. Iblis senang dengan kesombongan manusia. Jika tidak ingin membuka celah bagi iblis, jangan sombong. Apabila saudara kaya, itu karena Tuhan memberkati. Jangan berlagak seolah-olah saudara memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Bila saudara pandai, itu karena Tuhan memberi saudara karunia hikmat. Solusinya adalah miliki hati hamba selalu. 5. Dendam atau marah yang berlarut-larut. Marah yang berlarut-larut atau mendendam merupakan celah bagi iblis untuk merusak kehidupan. Efesus 4 ayat 26-27 mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mati-matian mempertahankan sakit hati menjadi peluang iblis untuk menggocoh dengan berbagai masalah. Sadar akan hal ini, Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat di Korintus, ampunilah, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. 2 Korintus 2 ayat 10-11. Mungkin saudara berkata, aku tahu itu, tapi aku punya alasan yang kuat untuk tetap marah padanya.
Ingatlah firman Tuhan bahwa kalau kita tetap dalam sakit hati dan tidak mengampuni maka dosa kita pun tidak akan diampuni. Markus 11 ayat 26. Itu sangat menyakitkan dan merugikan kita. 6. Merencanakan yang jahat di dalam hati, menebar hoaks, kebohongan. Lihat saja Ananias dan Safira, suami istri yang mulanya sangat baik. Namun suatu hari mereka menjual sebidang tanah, lalu merencanakan yang jahat dalam hati mereka. Mereka berdua sepakat untuk mengatakan yang sama, bahwa inilah hasil tanahnya. Tetapi Petrus mengetahui rencana jahat mereka dan mengatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan jahat itu dalam hatimu? Kisah 5 ayat 3-4. Rencana jahat yang disembunyikan dalam hati memang tidak selalu akan diketahui oleh orang lain, tetapi itu tidak luput dari pengamatan iblis. Saat seseorang menimbang-nimbang sesuatu yang jahat dengan pikirannya, lalu mulai merencanakannya, iblis segera mendapat peluang untuk melangkah masuk ke dalam hatinya dan menggelapkan mata rohaninya. Iblis akan hadir di sana sebagai motivator, sponsor atas rencana tersebut. Ia akan mendesak untuk segera melakukan rencana tersebut dan membuat itu menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, jangan membuat rencana jahat di dalam hati. Dengan demikian, iblis tidak mendapat celah untuk masuk dan merugikan. 7. Pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Markus 8 ayat 31-33. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan melainkan apa yang dipikirkan manusia. Buanglah pikiran yang hanya mementingkan diri sendiri dan mulailah memikirkan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan." Dengan demikian, kita tidak memberi peluang kepada iblis untuk merusak kehidupan kita maupun orang lain. 8. Hati yang kosong atau tidak diisi dengan firman Tuhan. Matius 12 ayat 43-45 dituliskan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Alkitab memerintahkan kita untuk mengisi hati kita setidaknya dengan 5 hal penting. Hati harus diisi dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus diisi dengan sukacita. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Isilah hati dengan sukacita, dan bukan sungut-sungut. Hati harus diisi dengan janji-janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Hati harus diisi dengan nasihat orang tua atau pemimpin rohani. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hati harus diisi dengan Yesus Kristus dan firman-Nya. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi, jangan sekali-kali memberi celah pada iblis sebab kita tahu apa maksudnya. 2 Korintus 2 ayat 11. Masalah dan tantangan boleh saja terjadi, tetapi kita harus memenuhi hati kita dengan firman Tuhan dan dengan hal-hal yang positif yang sesuai firman-Nya. Jangan pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun karena kalau kita kompromi dengan dosa, itu akan semakin memudahkan iblis menyerang dan menghancurkan hidup seseorang.
Persekutuan karib dengan Tuhan dan firman-Nya, serta tidak kompromi dengan dosa adalah benteng pertahanan terhadap serangan iblis. Amin. Renungan hari ini, mari kenali saat-saat yang menjadi peluang, kesempatan, atau celah bagi iblis untuk menyerang dan jangan beri kesempatan pada iblis. Pokok doa, kita semua mengisi hati kita dengan kewaspadaan, sukacita, janji-janji Tuhan, nasihat orang tua pemimpin rohani, Yesus Kristus dan firman-Nya. Hikmat hari ini, selalu waspada dan ekstra hati-hati.